Oke, udah kelihatan layarnya ya. Terus sekarang nanti kalian juga harus mencoba sendiri ya. Jadi siapkan alat tulis dan buku ya. Karena kalau kalian tidak mencoba sendiri nggak bakal bisa mengerti. Oke, trigonometri ya. Uh, kita mulai aja dari soal yang paling baru ya. Soal tahun 2019. Oke, bisa dilihat di modulnya juga ya, soal nomor 116. Ini soal TBK tahun 2016. Jadi diketahui sistem persamaan cos A min B sama dengan 4/5 sin A plus B. Lalu sin 2A tambah sin 2B sama dengan 9/10. Nilai dari sin A plus B adalah... Nah, kalau menjawab soal seperti ini ya, kita bisa berpikir mundur. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita tulis dulu apa sih rumus dari sin A plus B ini ya. Sin A plus B itu kan berarti sin A ya di sin A cos B plus cos A sin B ya. Jadi bisa kalian lihat di modulnya. Untuk sin A plus B itu ini ya. Jadi ini cara bacanya, kalau dia plus, ini plus, kalau ini min ya. Kalau cos, kalau ini plus, maka di sini min, kalau ini min, maka sini plus. Seperti itu ya cara bacanya. Oke, kemudian balik lagi ke soalnya. Di sini kita tahu cos A min B-nya 4/5 ya, sin A plus B, lalu sin 2A tambah sin 2B sama dengan 9/10. Oke, mungkin kita bermain dulu di sin 2A tambah sin 2B. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini A min B, A plus B, ini A plus B. Jadi ini kelihatannya nih apa ya? Sejenis gitu ya. Jadi ini aja yang persamaannya berbeda. Lalu sin 2A plus sin 2B itu bisa kita lihat di persamaan yang ini. Ya. Kalau kita punya sin alfa tambah sin beta itu sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa min beta. Ya. Kalau kalian mau menghafalkan ini, caranya itu tinggal lihat tabel ini aja. Ya, jadi S tambah S itu pasangannya 2SC gitu misalnya. Ya, bacanya adalah setengah jumlah, setengah selisih. Ya, jadi sin alfa tambah sin beta itu sama dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Seperti cara bacanya ya. Kalau dari kanan ke kiri itu jumlah sama selisih. Misal nih, 2 CS, maka di sini S min S. Maka bacanya 2 cos alfa sin beta gitu misalnya ya. 2 cos alfa sin beta sama dengan sin jumlah atau sin alfa tambah beta min sin selisih atau sin alfa min beta. Ya, seperti itu cara bacanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti sin 2A tambah sin 2B itu bisa kita buat sin 2B. Jadi 2 sin setengah jumlah ya cos setengah selisih. Oke, ini akan menjadi 2 sin, ini dikali setengah semua ya, maka kita punya A plus B. Ini cos A min B ya. Nah, ini katanya hasilnya adalah 9/10. Oke. Nah, lalu sekarang cos A min B ini katanya 4/5 sin A plus B gitu kan. Berarti ini bisa kita ganti ya. Cos A min B-nya sama dengan 4/5 sin A plus B. Sama dengan 9/10. Berarti sin A plus B dikali sin A plus B jadinya sin kuadrat A plus B kan. Ya, sin A plus B dikali sin A plus B. Lalu ini kan 2 kali 4/5 kan 8/5. 8/5 kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi kebalik kan ya, dikali 5/8. 5/8 gitu ya. Lalu kita bisa sederhanakan, kita coret 5 sama 10, dapat 2 di sini, dapatnya 9/16. Gitu kan. Maka sin A plus B adalah, ingat ya, setiap mengakarkan isi plus minus 9/16 atau sama dengan plus minus 3/4. Yang ada di opsi itu apa? 3/4 ya. Jadi jawabannya yang D.
Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang pertama nomor 116? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Kak, Ya, gimana Zahran? berarti apa sih trigono tuh lebih ke menghafal sifat-sifatnya gitu ya? Ya, lebih ke menghafal rumus-rumusnya. Cuman begini ya, berdasarkan pengalaman itu kita hafal itu karena sering make. Bukan karena kita paksa Oh, iya. hafal rumusnya kita baca tiap hari itu no ya, tapi kita sering pakai untuk jawab soal itu jadi hafal sendiri gitu. Ya. Jadi Oke, kalau oke. ngafalnya itu kayak ngafal apa namanya UUD ya itu cepat lupanya. Oke, sekarang giliran kalian ya. Ini udah direkam ya, udah bisa nanti nih, tenang aja nggak kayak kemarin yang gagal kemarin ya. Oke, nomor 113 sekarang guys, silahkan kalian coba ya, caranya sama. Nilai 3 sin X min 5 sin Y. Oke, itu sepertinya diubah adalah cos 2X tambah cos 2Y ya. Jadi kalau kalian lupa rumusnya, apa tadi? Cos 2X plus cos 2Y. Nah, ya, berarti kita pakai yang ini ya. Pakai rumus yang nomor 3 ini. Tak copy dulu. Nah, jadi inilah yang kalian pakai mengubahnya. Oke, silahkan dicari. Itu aja modalnya, rumusnya itu aja dipakai. Oh, tunggu dulu. Atau ini sepertinya, no, bukan yang ini ya. Ini kita pakai rumus sudut rangkap deh. Karena kalau kita pakai ini ya, nanti jadi X plus Y kan ya. Di sini nggak ada X plus Y, tapi adanya sin X sama dengan 2 sin Y ya. Berarti ini nggak connect nih. Kalau kita pakai ini, berarti kita pakai yang sudut rangkap. Ya, yang ini. Nah, jadi kalian ubah cos 2X itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat X dan cos 2Y itu jadi 1 min 2 sin kuadrat Y. Ya. Lalu nanti sin X-nya ubah jadi 2 sin Y. Ya, jadinya satu variabel semua. Kalian bisa cari sin Y-nya berapa. Setelah dapat sin Y-nya, tentunya dapat sin X-nya berapa. Lalu tinggal di substitusi di sini. Ya. Oke, dicoba dulu. Waktunya 2 menit ya. Ada yang masuk lagi ya. Jangan nonton aja ya. Kalian juga kalau disuruh nyoba, kalian coba ya. Perkara nanti dapat jawabannya atau nggak dapat jawabannya itu nomor dua. Yang penting ada usaha untuk mencoba sendiri. Oke, waktu habis. Gimana? Dapat jawabannya? Nggak dapet, Kak.
Nggak dapat. Bisa. Oke. Karena ada, kalau ada yang nggak bisa dibahas. Kalau semua bisa atau nggak ada yang bilang nggak bisa, kita lanjut ya. Gitu aturannya ya. Kalau ada yang bilang nggak bisa, kita bahas gitu. Oke Perlu ya? dikerjain pada ini. Oke, jadi sekarang kita ubah cos 2x-nya itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat x ditambah cos 2y 1 min 2 sin kuadrat y sama dengan 2/5 ya. Ini 1 tambah 1 kan 2 ya. Lalu sin x-nya katanya 2 sin y kan di sini, sin x-nya 2 sin y, berarti kita bisa ubah itu jadi 2 sin y gitu. 2 sin y kuadrat dikurangi 2 sin kuadrat y sama dengan 2/5. Lalu ini jadinya nanti kan 4 sin kuadrat y ya. 4 dikali 2, 8. Ya, ini jadi min 8 ya. Min 8 min 10 ya. Oke, min 10 sin kuadrat y. Lalu 2-nya yang ini kita geser ke kanan, kita pindah ruas. Dikurangi 2 gitu kan. Berarti ini jadinya berapa? 10/5 ya. 10/5 jadinya nanti min 8/5. Min 8. Nah, min 8/5. Berarti nanti sin kuadrat Y itu sama dengan min 8/5 dikali min 10 gitu kan. Karena ini kan kali pindah jadi bagi ya. Kita coret ya. 8-nya bisa kita sederhanakan, dibagi 2 dapat 4, dapat 5. Berarti jadinya 4/25. Maka nanti sin sin y-nya sama dengan plus minus akar 4/25. Nah, di sini kita lihat ya, karena di sini y-nya itu lebih besar, y-nya itu lebih besar dari pi, ya, berarti dia sudah di atas kuadran 2 ya, di atas kuadran 2. Di atas kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4, berarti nilai sinus itu gimana? Sin bernilai Negatif. Negatif. Ya, ini hati-hati banget di sini ya. Biasanya sin satu langsung aja diakarin jadi 2/5 gitu kan. Padahal kita harus lihat juga di kuadran mana dia. Nah, ini jadinya min 2/5 ya. Sehingga nanti kita punya sin x-nya, karena sin x-nya dibilang 2 sin y, maka kita tinggal kalikan 2 aja ini. Jadinya nanti min 4/5 ya. Oke, min 4/5. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja ya. Jadinya 3 sin x min 5 sin y. 3 sin x min 5 sin y. Berarti 3 kali sin x. Berarti min 12/5. Dikurangi 5 sin y. Berarti jadi plus ya, karena sin y-nya kan min. Min jadi plus, ini 10/5. Ya, sama dengan min 2/5. Oke, jawabannya yang B. Ada pertanyaan dulu? Itu kenapa? saya kira X lebih dari 0. Kenapa? X lebih dari 0 itu jadi sin X-nya positif. Oke. Memang benar ya, memang benar sin X-nya positif. Cuma kan di sini bukan gitu maksudnya, sorry. X besar dari 0 kan bisa aja dia kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kita dapat min kan enggak, kan juga artinya benar dong. Iya enggak? Ini kan tidak spesifik dia di kuadran 1 atau di kuadran 2, tapi bisa aja dia di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya. Tadi sebenarnya bisa juga gini caranya. Kalian langsung masukkan ya. Kita nggak perlu nyari sin X juga bisa. Jadi ini itu bisa juga kalian buat aja, karena sin X-nya 2 sin Y, berarti kita juga bisa buat seperti ini ya. Ngapain repot-repot tadi ya? Gini aja juga bisa kan. 5. Jadi nanti kan 6 sin Y min 5 sin Y jadinya sin Y ya. Iya kan? Jadi sebenarnya soalnya dapat min 2/5. Kita bisa mempersingkat step ya. Nggak perlu lagi nyari sin X-nya. Ya nggak apa-apa deh. Tadi kurang mikir ke arah sini ya. Tapi sama aja jawabannya. Nah, lagi sekali juga dalam trigonometri ini pemilihan rumus yang tepat juga penting. Ya. Tadi di awal kita mau mencoba mengubah cos 2x tambah cos 2y itu menjadi 2 cos tengah jumlah kali cos tengah selisih. Tapi itu akan menjadi rumit ya, karena di sini tidak ada bentuk x tambah y atau x kurang y. Tapi x aja sama y aja. Gitu. Jadi hati-hati dalam memilih rumus yang akan dipakai. Makanya kadang-kadang kalau ulangan trigonometri walaupun open book nggak bisa jawab.
gitu, karena nggak tahu pakai rumus yang mana. Oke, next ya, nomor 114 masih di UTBK 2019. Diketahui X sama dengan sin alfa tambah akar 3 sin beta, Y sama dengan cos alfa tambah akar 3 cos beta. Nilai maksimum dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah A tambah B akar 3. Nilai A tambah B sama dengan berapa? Oke, ya ini nggak bisa-bisanya kita kan bisa aja cari X kuadratnya gitu dulu ya. Ini kita kuadratkan, jadinya nanti kita punya sin kuadrat alfa ditambah 2 akar 3 sin alfa sin beta. Ya kan? Ditambah akar 3 dikuadratin 3 ya, 3 sin kuadrat beta. Mungkin ada yang bingung itu dapat dari mana. Ingat aja kalau kita punya A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ya, itu harusnya kalian udah di luar kepala. Lalu Y kuadratnya adalah cos kuadrat alfa ya, tambah 2 akar 3 cos alfa cos beta ditambah 3 cos kuadrat beta. Lalu dijumlahin kan? Ya, kita jumlahkan. Maka kita punya nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu. Ini jumlah ya. Nah, ini ya. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa tentunya kalian tahu ya. Ini berapa hasilnya? 1. 1, oke. Itu hasil luar kepala juga ya. Berarti ini 1 ditambah. Lalu ini kita bisa keluarkan 2 akar 3-nya. Maka kita punya sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta. Ya. Lalu ditambah, nah ini juga begitu. Ini bisa kita keluarkan ya. Jadi 3 dikali dalam kurung ini gitu ya. Dan ini pun hasilnya sama dengan 1. Maka nanti di situ jadi 3 aja. Oke, kalau belum jelas mungkin gini maksudnya ya. Kita keluarkan 3-nya gitu ya. Nah, ini kan 1. Jadinya 3. Berarti ini menjadi 1 tambah 3, 4 ya. 4 ditambah 2 akar 3. Nah, sin alfa sin beta tambah cos alfa cos beta. Ini kalau kalian hafal rumus trigonometrinya adalah sama dengan cos alfa min beta ya. Bisa dilihat nanti. Sama dengan cos alfa min beta. Lalu sekarang ditanya adalah nilai maksimum. Oke, nilai maksimum. Nah, kita tahu nilai maksimum suatu fungsi trigonometri ya, sin sama cos itu maksimum minimumnya itu adalah bernilai apa? 1 plus 1 atau min 1. Min 1. Ya. Tapi begini ya, sering salah itu kadang-kadang kalau ditanya maksimum langsung dia pakai plus 1. Minimum langsung dia pakai min 1. Tapi itu belum tentu ya. Belum tentu. Kita harus perkirakan hasilnya itu mana yang lebih besar. Nah, sekarang kalau kita pakai plus 1, ya kita replace atau kita ganti dengan plus 1, maka jadi 4 tambah 2 akar 3. Kalau kita ganti dengan min 1, ini cos alfa min beta, maka jadi 4 min 2 akar 3. Tentunya lebih besar yang 4 tambah 2 akar 3. Maka maksimum ketika 4 tambah 2 akar 3. Jadi lagi sekali tak ingetin di sini bahwa tidak selalu yang plus ini yang menghasilkan nilai maksimum. Bisa jadi yang ini yang min. Ya, misal ini 4 min gitu, misal 4 min 2 akar 3 itu tentunya yang min 1 yang jadi maksimumnya karena jadi plus nanti. Ya. Oke, sekarang dibilang ini hasilnya adalah A tambah B akar 3. Ya kan, berarti A tambah B akar 3 sangat jelas sekali bahwa A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 2. Ya, maka A tambah B sama dengan 6. Oke, ini tidak begitu sulit ya. Asal ini sifatnya ya lagi sekali harus hafal sifatnya atau rumus trigonometrinya. Well, kalau sudah, silakan kalian coba nomor 90 ya. Jadi nomor 90 ini caranya hampir sama dengan nomor 114. Ini kalian misalkan aja ini ya, ini kalian misalkan hasilnya mungkin sama dengan P gitu ya. Lalu coba kalian kuadratkan kedua ruas, lalu kalian jumlahkan. Nanti cari P-nya itu berapa maksimumnya. Oke? Dicoba dulu. Waktunya 2 menit ya.
Kalian jumlahkan, lalu nih tak kasih clue ada rumus ini. Nah, clue-nya ini ya. Dah. Oke, waktu habis. Ada yang dapat jawabannya? 2/6. 2/6 yang lain bisa? Dapat 2/6? Bisa, Kak. Belum dapat, Mas. Ada yang nggak bisa? Kalau ada yang nggak bisa ngaku ya. Kalau ada yang nggak bisa kita bahas. Kalau ada Susah nentuin itunya, Kak. Apa? Apa sih? Kenapa? Susah nentuin si rumusnya. Tapi kamu dapat nggak jawabannya? Masih di jalan, Masih di tapi jalan. belum dapat. Ya. Oke, Iya, Pak, belum kalau gitu selesai. kita bahas aja ya. Karena ada yang masih belum dapat, kita bahas. Jadi kita tadi kan tak suruh mengkuadratkan ya. Maka kita nanti punya bentuk 9 sin kuadrat X ditambah 24 sin X cos Y ya, ditambah 16 cos kuadrat Y sama dengan 25. Yang bawah jadinya 9 cos kuadrat Y ditambah 24 cos Y sin cos X sin Y ya, ditambah 16 sin kuadrat Y sama dengan P kuadrat. Gitu kan? Lalu kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Jadi nanti kita punya ini jadinya kan sama kayak tadi ya. Ini jadi bernilai 1 kalau dijumlahkan. Ini juga bernilai 1. Asal karena depannya sama bisa kita keluarkan kan nanti 9 sama 16 itu. Maka kita punya ini 9 ditambah ini juga kita keluarkan 24-nya. Kita punya sin X cos Y ditambah cos X sin Y cos X sin Y ditambah dengan 16 sama dengan tambah ya 25 ditambah P kuadrat. Maka agar itu maksimum tentunya ya, supaya maksimum tentunya nilai ini ya yang sama dengan apa namanya sin X plus Y ini akan bernilai 1 kan logikanya. Gitu ya. Sehingga nanti bentuknya akan kita dapat 25 ditambah P kuadrat yang ini ya sama dengan 9 tambah 16 25 ditambah 24 gitu kan, 24 dari sini ya, 24-nya yang ini nanti habis 25 kita pindah, maka P sama dengan plus minus akar 24 ditambah yang plus karena maksimum 4 kali 6 ya, 2 akar 6. Oke, ada pertanyaan? Kak, itu apa sih 9 cos kuadrat X bukan sih yang apa sih Oh ya, persamaan P? sorry. Mana? Oh, ini X Yang semua ya? bawah. Sorry. Ini X semua ya. Sorry. Ini Y bener, ini X ya? Oke, sorry. Oke, ada pertanyaan yang lain?
Silakan langsung ya, nggak usah lewat chat ya, langsung tanyakan kalau ada yang belum mengerti. Kemudian nomor 86. Clue-nya masih sama. Jadi begini ya, kapan kita punya ide mengkuadratkan gitu ya. Biasanya nggak selalu ya. Kalau ada seperti ini ya. Nah, ini kan sama-sama 3 nih. Ini sin X, ini cos X. Kalau dikuadratkan jadi 9X sin kuadrat, 9 cos kuadrat. Kalau dijumlah jadi bisa kita ambil sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini pun demikian. Ya kan? Ini apa namanya, umumnya seperti itu ya. Tapi nggak selalu. Jadi kita kalau udah ketemu ini kita kuadratin. Kecuali kasusnya seperti ini. Ini 3 sin Y nih. Ini 3 sin Y, ini 4 cos X. Nah, tentunya bukan itu idenya. Karena kalau kita kuadratkan variabelnya berbeda. Satunya X, satunya Y. Jadi kalau dijumlah nggak satu jadinya. Gitu ya. Sama hal dengan nomor 86 ini. Ya. Ini ada 3 sin A, ada 3 cos A. Jadi ide kita adalah mengkuadratkan lalu kita jumlah. Ini pun demikian, 4 cos B, ini 4 sin B. Coba lakukan hal yang sama seperti nomor 90. Ya, lakukan hal yang sama. Nanti kalian akan mendapatkan apa di situ ya? Sin cos cosin sepertinya. Ya. Nanti kalian akan dapatkan sin cos cosin sama seperti ini. Kalian nanti dapat sin A tambah B. Harusnya kalau benar caranya ya. Coba kalian kerjakan dulu. Nomor 86. 2 menit lagi ya. Kak. 1 menit kurang, luar biasa. Saya tunggu dulu sampai 2 Tapi menit ya. tadi kok betulan Apakah benar A? Kita tunggu dulu. Di kuadrat dari mana ya? Oke, waktu habis ya. Gimana yang lain? Apakah setuju A? Sin A plus B-nya berapa nih? Setengah. Setengah. Yang lain bisa dapat setengah nggak nih? Kalau nggak Sama, ada yang Kak. bilang nggak bisa, lanjutin lo ya. Belum dapat setengah misalnya. Dapat setengah. Nah, lalu kenapa sin C-nya juga setengah? Karena A tambah B tambah C dalam suatu segitiga itu jumlahnya pasti 180 derajat. Ya. Berarti C itu sama dengan 180 derajat dikurangi A tambah B. Kan gitu ya. Lalu kita berikan di sini sin C, ini berarti sin 180 derajat min A tambah B. Ingat di kelas 10 dulu, sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Ya. Maka ini sama aja dengan sin A tambah B.
yang udah kita dapatkan nilainya yaitu setengah. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang bilang nggak bisa, lanjut terus. Nomor 6. Nah, ini kita sekarang ke model yang lain. Ya. Jadi, nomor 6, jika tan kuadrat X plus 1 sama dengan A kuadrat, maka sin kuadrat X sama dengan. Nah, biasanya model-model seperti ini, kita membuat suatu segitiga siku-siku nanti. Ya, biasanya. Nah, ini idenya kan kita buat dulu tan kuadrat X sama dengan A kuadrat min 1 gitu kan. Dipindah aja plus satunya ke ruas kanan. Ya. Kenapa tuh Hazami itu? Ada yang mau masuk nggak nih? Oh ada. Sorry, baru lihat. Nah, lalu tan X itu sama dengan akar dari A kuadrat min 1. Ya ini sebenarnya plus minus ya teman. Kalau di soal nggak ada kuadrannya, nggak diketahui kuadran, kita asumsikan saja dia positif. Ya. Lalu setelah itu kita tinggal buat suatu segitiga siku-siku. Dengan nama sudutnya adalah X. Ingat tan itu adalah depan dibagi samping kan. Depan dibagi samping berarti ini depannya adalah akar A kuadrat min 1, sampingnya adalah 1 ya, karena ini dibagi ini hasilnya 1. Hasilnya akar A kuadrat min 1 kan. Lalu dengan menggunakan teorema Pitagoras kita bisa mencari sisi miringnya ya. Berarti akar ini kuadrat ya. Berarti akarnya hilang ditambah ini kuadrat. Ya, tetap aja 1. Berarti sama dengan akar A kuadrat atau sama aja dengan A. Sehingga kita bisa cari sin X-nya sekarang. Nah, sin X-nya berarti sin itu apa? Depan dibagi miring kan? Berarti akar A kuadrat min 1 miringnya A. Jadinya nanti sin kuadrat X, karena diminta sin kuadrat X di sini soalnya, tinggal dikuadratin aja maka akarnya akan hilang yang atas ya, bawahnya jadi A kuadrat. Maka jawabannya yang E. Ada masalah untuk soal nomor 6? Ini lebih gampang dari yang tadi ya. Oke ya. Kemudian yang nomor 8 sekarang. Nomor 8. Soal nomor 8 maksudnya. Nggak tahu soal keberapa. Karena memang nomornya tak ambil acak ya. Maksudnya biar yang caranya mirip-mirip tuh tak kumpulin dulu. Biar nggak terlalu traveling pikiran kalian ya. Nomor 8. Dalam segitiga lancip ABC, sin C sama dengan 2 per akar 13. Jika tan A tan B sama dengan 13, maka tan A plus tan B. Oke, sebenarnya melihat bentuk ini, ada tan A tan B, ada tan A plus tan B, maka kita akan berpikir ke satu rumus aja, yaitu tan A plus B itu sama dengan tan A tambah tan B per 1 min tan A tan B. Nah, gitu kan? Yang ditanyakannya adalah tan A plus tan B-nya yang atas. Tan A tan B-nya tahu nih 13 ya. Berarti kita harus tahu dulu tan A plus B. Gitu. Kemudian ide kita adalah membuat suatu segitiga baru ya. Ini sebenarnya segitiganya untuk mencari nilai tan C. Ini bukan segitiga ABC ya. Ini beda lagi. Kita menggunakan ini hanya untuk mengetahui berapa sih nilai dari tan C. Gitu ya. Jadi jangan dianggap ini segitiga ABC yang di soal gitu. Jadi ini sin C-nya 2 per akar 13 kan. Berarti C itu depan dibagi miring. Depannya 2. Miringnya berarti akar 13 gitu kan. Lalu kita cari sisi yang lagi satu ini. Sisi alasnya ini. Dengan menggunakan Pitagoras. Berarti akar. Ini akar 13 dikuadratin ya 13. Dikurangi 2 kuadrat 4. Berarti itu akar 9 ya. Akar 9 itu berarti 3. Nah, dari sini kalian dapat nilai tan C-nya ternyata adalah tan apa? Depan dibagi samping kan? 2 per 3. Ya. Lalu dengan teknik yang tadi lagi yang udah kita jelaskan ya, A plus B plus C untuk segitiga apapun itu jumlahnya pasti 180 derajat. Berarti C sama dengan 180 derajat min A tambah B. Oke, kalian lanjutkan ya, tinggal isi tan aja. Tan di sini ya.
Lalu nanti ingat tan 180 derajat min alfa, karena ini kuadran 2 ya. Ini kuadran 2, maka tan bernilai apa? Tan bernilai negatif. Berarti sama dengan min tan alfa ya. Silakan dilanjutkan sendiri. 1 menit ya. Ntar nih ada yang mau masuk kayaknya. Oke, silakan. Cari berapa nilai tan A tambah tan B-nya. Delapan, Pak. Wih, 8. Good. Jawabannya 8 ya. Jadi kalau kita kasih tan di sini, tan di sini. Ya, jadi ini tan C itu sama dengan min tan A tambah B. Sama dengan min 2/3. Ya udah, tinggal dimasukkan aja ini min 2/3 sama dengan ini nggak tahu. Tan A tambah tan B yang ditanyakan di soal per 1 min 13 ya. Ini tinggal min 12 jadinya. Min 12 ke situ 24 ya, 8. Oke. Silakan kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Kalau nggak kita lanjut lagi. Kak, Ya. yang apa sih yang min tan A plus B jadi min 2/3 itu gimana? Masih bingung. Oh, oke. Kan tan C-nya 2/3. Oh, Ini kan tan C, oke. Jadi kan gini loh. Min tan A plus B itu jadinya tan C kan 2/3 ya. Jadi tan A plus B sama dengan min 2/3. Ya kan? oh iya iya. Oke. Iya, Silakan kalau ada yang lain yang mau ditanyakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nomor 16. Jika sin X min cos X sama dengan P, maka sin X kali cos X sama dengan. Wah, ini yang pro matematika nggak ada yang ikut ya. Kelas ini nggak apa-apa. Udah pro mereka. Nah, ini logika berpikirnya begini. Ya, logika berpikirnya begini. Andai kan kalian diberikan A min B, bagaimana supaya kalian dapatkan bentuk A dikali B? Kalian apain A min B ini? Supaya muncul A kali B. Kuadrat. Ya, kuadrat. Benar sekali. Berarti karena begini ya, kalau dikuadratin, maka akan menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Yang kita butuhkan ini ya, A plus B, A kali B-nya. Sehingga kalau ini kita kuadratkan kedua ruas, maka akan menjadi sin kuadrat X min 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X sama dengan P kuadrat. Nah, ini kalau dijumlah, ya jelas 1. Ya, tinggal pindah-pindah ruas aja. Min 2 sin X cos X sama dengan P kuadrat. Ini plus 1 ya, ke kanan jadi min 1. Berarti sin X cos X sama dengan dibagi min 2 semua. Atau minnya dimasukkan, karena di opsi setengahnya ini positif semua. Jadinya nanti setengah 1 min, kan dikali min ya. 1 min P kuadrat. Oke, yang dadu. Jadi idenya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut lagi. Nomor 36. Nah, ini cukup menyenangkan melihat soal ini ya, karena ada logaritma dan trigonometri.
Jika sudut lancip X memenuhi sin X log cos X plus sin X log cos kuadrat X sama dengan 3 tambah sin X log 3 akar 3, maka tan X. Idenya mungkin begini ya, kita karena ini basisnya sama semua, mungkin kita kumpulkan dulu semua ke satu ruas. Maka kita punya nanti sin X log cos X ditambah sin X log cos kuadrat X min sin X log 3 akar 3 sama dengan 3. Nah, kemudian kalau basisnya sama, dalam logaritma itu kan tambah jadi kali kan ya. Kurang jadi bagi, gitu kan? Maka yang ruas kiri ini bisa kita buat jadi seperti ini. Cos X dikali cos kuadrat X dibagi 3 akar 3 sama dengan 3. Lalu sekarang kalau kita pindahkan basisnya ke ruas kanan sesuai sifat logaritma bahwa A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C ya. Berarti itu akan menjadi cos pangkat 3X ya, dikali dulu per 3 akar 3 sama dengan sin X pangkat 3 gitu, atau sin pangkat 3X ya. Gitu. Lalu kalau kita kumpulkan cosnya ke ruas kanan atau tak buat di ruas kiri aja, jadinya sin pangkat 3X per cos pangkat 3X. Ya, jadi ini pindah ke kanan sebenarnya, jadi bagi kan, sama dengan 1 per 3 akar 3 ya. 3 akar 3. Lalu sekarang ditanya apa? Tan X. Nah, sin per cos kan tan ya. Berarti tan pangkat 3X sama dengan 1 per 3 akar 3. Berarti tan X adalah akar pangkat 3 dari ini. Iya kan? Nah, ini itu kan bisa aja kita buat bentuknya jadi akar 3 pangkat 3 ya. Akar 3 pangkat 3 itu kan jadinya 3 akar 3 kan? Akar 3 kali akar 3 kali akar 3 gitu kan ya. Lalu kita akarin 3 akar pangkat 3 kan sama aja dengan pangkat sepertiga. Gitu kan? Berarti sekarang kita punya 1 dipangkatin sepertiga ya, 1 aja. Lalu ini jadinya nanti akar 3 dipangkatin sepertiga ya akar 3. Gitu ya. Kalau dirasionalkan jadinya sepertiga akar 3. Oke, jawabannya yang cacing. Silakan kalau mau bertanya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini sebenarnya simpel soalnya ya. Jadi kalian jangan langsung netting ya, negative thinking kalau melihat soal yang dicampur-campur. Yang penting konsepnya kalian tahu, itu pasti ada jalan keluar. Pak, tadi gimana Pak yang 1 per 3 akar 3 terus jadi 1 per akar 3 pangkat 3? Oke. Jadi bagian ini ditanyakan ya. Atau gini aja tak buat. 1 per 3 akar 3 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah ya. Yang nanti kita akan pangkatkan sepertiga. Ya, lagi sekali akar pangkat 3 itu kan sama dengan sesuatu dipangkatin sepertiga kan gitu kan. Lalu kemudian kan ini 1, ini cara lain ya. Nah, ini kan jadinya nanti 3, kalau kali kan eksponen ditambah pangkatnya. 1 ditambah setengah itu berarti kan 3 per 2. Nah, gitu ya. Pangkat sepertiga. 1 pangkat berapapun, nah tetap 1. 3 pangkat 3 per 2 dipangkatin sepertiga. Ingat sifat eksponen, A pangkat M dipangkatin N sama dengan A M kali N. Kan gitu ya. Kalau kita kalikan ini pangkatnya, jadinya kita punya 3 pangkat setengah. Yang sama aja dengan akar 3. Nah, rasionalkan juga sama aja sepertiga akar 3. Gitu aja kalau misalnya bingung. Kalau tadi yang ini 3 akar 3 itu kan kita bisa buat akar 3 kali akar 3 kali akar 3.
Akar 3 dari akar 3 kan 3 kan? Gitu. Makanya ini sama dengan akar 3 pangkat 3. Terserah mau pakai yang mana. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Nomor 25. Jika sin X tambah 2 cos X sama dengan min 1, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan Pi, maka tan X sama dengan. Ada sin, ada cos, nanya tan. Cuman satu persamaan. Oke, ada yang punya ide nggak nih? Yes, salah dikuadratin itu, Kak. Dikuadratkan. Boleh? Tapi kalau dikuadratkan kamu nemu apa nanti? Kalau dikuadratkan sin kuadrat X tambah 4 sin X cos X tambah 4 cos kuadrat X. Nggak bisa jadi satu tuh. Nggak ada yang bisa jadi satu. Karena ada satunya sin kuadrat X, satunya 4 cos kuadrat X. Nggak dijumlahkan, bukan satu ya. Ada yang lain, punya ide yang lain, silahkan. Mau disumbangkan. Salah nggak apa-apa ya. Yang penting kalian berusaha menyumbangkan ide. Nomor 25 ya, pikirnya nomor 49. 25 belum dibahas 25 nih. Ayo, ada yang punya ide? Dibagi cos X semua. Oke. Kenapa dibagi cos X semua? Supaya kita menimbulkan unsur tan di situ ya. Karena kita tahu sin per cos sama dengan tan. Jadi idenya kita bagi semua dengan cos X. Maka kita punya sin per cos tan. Cos per cos habis. 1 per cos apa ya? Sekan ya? Second. Oke, setelah ini diapain? Masih ada sekan nih. Baru boleh kuadrat. Oke, kenapa dikuadratin? Nanti ada tan kuadrat X Oke, iya. betul. Ada sih. Ada Kenapa sifat itu, Kak. kita berpikir dikuadratin ya? Buat yang belum kepikiran, tak kasih tahu nih. Satu-satunya yang menghubungkan tan sama sek itu cuma sifat ini aja. Tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Cuman ini aja sifat yang menghubungkan tan sama sekan. Makanya kita mengkuadratkan tujuannya supaya menimbulkan unsur kuadrat di situ ya. Kalau dikuadratkan jadinya nanti tan kuadrat X ditambah 4 tan X ditambah 4 sama dengan sekan kuadrat X. Lalu yang ruas kanan kita ubah sesuai dengan sifat yang sudah kita tulis barusan. Maka jadinya nanti tan kuadrat X ditambah 1. Nanti ini kan kalau pindah ruas nih kecoret ya, habis ya. Sehingga 4 tan X sama dengan 1 dikurangi 4 ya, min 3. Sorry, ini min 3. Maka tan X-nya ya jelas, min 3 per 4. Jawabannya yang B. Oke, good. Yang punya ide bagus ya. Jadi inilah seninya trigonometri lagi sekali. Kita harus punya ide ya. Tidak hanya menggunakan rumus tapi juga punya ide. Nomor 49, silahkan. Ini sepertinya oh sama kayak yang tadi nggak nih? Dikuadratin deh kayaknya nih ya, atau iya kayak dikuadratin deh ini. Coba kalian kerjakan dulu. Kayak dikuadratin deh supaya jadi 1. Ya 2 sin X cos X. Jadi nanti 2 sin X cos X. Oke. Kalian harusnya nih dapat bentuk sin X tambah Y ya. Kalian dapat bentuk sin X tambah Y. Gitu. Dari mengkuadratkan kedua ruas ini lalu kalian jumlahkan, kalian dapat ini nanti. Kemudian nanti kalian buat segitiga dengan segi-siku ya, dengan nama ini sudutnya X tambah Y. Pasang, kemudian kalian cari nilai cos X tambah Y berapa. Kenapa? Karena sin 2X tambah Y itu sama dengan 2 sin
X tambah Y cos X tambah Y. Dengan sifat dasarnya yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Oke ya, waktunya 2 menit lagi ya. Silahkan dicoba. Oke? Udah dapat jawabannya? C, Pak. C. Ada yang nggak bisa? Dari itunya Kak, dari apa sih? Dari apa? Dari persamaan 2x plus y ke itunya nerapinnya gimana? Dari persamaan apa? 2x plus y. Iya, Kamu ya, dapat sin yang x plus terakhir. y-nya dapat nih. Ini dapat nih, sin x plus y-nya dapat. Dapat 5/4. Yang lain bener 5/4 nih. Tanya dulu yang lain, soalnya belum tak cari nih. 5/8, Pak. 5/8. Oh, kamu kurang bagi 2 nggak? Kan nih ada 2 di sini. Oh, Dia Oh, iya. 5/8 ya. Maka ini sin apa? Depan bagi miring kan? Nah, berarti kalau gitu cari yang sebelah sini, berarti 64 dikurangi 25 dong. Berarti sama dengan akar 39 ya. Berarti cos X plus Y-nya kita punya akar 39 per 8. Gitu kan? Baru ke sini larinya. 2 dikali sin X plus Y berarti 5/8 dikali cos X plus Y akar 39 per 8. Coret-coret 14, maka kita punya 5/32 akar 39. Gimana? Yang lain ada lagi yang Oke, Kak. bertanya? Kalau nggak ada, kita masih ada waktu ya. Kita pilih-pilih soal dulu yuk. Soal yang mana ya? Nomor 2 nih bisa nggak? Bisa lah ya. Nggak sulit kok ini. Ini tinggal cari AB-nya pakai sin, udah dapat. Ini A cos sin, ya B jawabannya nih ya. Oke, mau yang mana ya? Mungkin ada yang mau nanya soal nomor sekian gitu misalnya, nggak apa-apa, bilang aja. Ini banyak lihat trigonometrinya ya. Nah, ini seru nih. Ini clue-nya kalau mau nyoba, coba buktikan dulu nilai tan A tambah B ya.
Pakai rumus tan A tambah B, yang tan A tambah tan B per 1 min tan A tan B itu. Ini deh. Kita tadi nggak ada nyoba soal simak kan. Ini gimana ya? Oke, coba. Gampang kok nih. Kalau buat yang nggak hafal rumusnya, tak bantu. Cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Udah, itu aja. Harusnya bisa nih. 2 menit ya. B, Kak. B. Yang lain gimana? Bisa? Iya, B. Belum B. nemu, Mas. Dibahas nggak nih? Pas. Wah, masa dibahas? Kamu udah bisa pasti itu, masa minta dibahas nih? Ini sama dengan berapa nih? 2/5 kan? Lalu ini sama dengan 3/4. Ya udah, dapat sin A sin B deh. Ini pindah ke kanan aja biar positif ya. Ini ke kiri. Jadi ya nanti 3/4 dikurangi 2/5 samakan penyebut 15 min 8 per 20. 7/20. Bener ya? 7/20. Iya. Tan A tan B ini kan sama aja dengan sin A sin B per cos A cos B. Sin A sin B-nya 7/20. Cos A cos B-nya 3/4. Oke, berarti 7/20 dikalikan dengan 4/3. 1, 5. Udah deh, 7/15. Yang B. Nggak susah ya. Masih, ini si Mau yang baik namanya. Kalau nomor 70, ada yang bisa hitung cepat nggak? 1 menit? Ini siapa baru masuk nih? Ngapain Hanif baru masuk? 2 enggak? Ya, Bukan. 2. Caramu gimana? Sin kuadrat 30 kan ditambah sin kuadrat 60 kan 1. Ya. Sin kuadrat 4 tambah sin kuadrat 50 1. Kenapa bisa jadi hasilnya 1? Sin 50 tuh sama dengan cos 50. Cos 50, cos 40. Ya, betul. Sorry. Warnanya nggak kelihatan tuh. Ini itu sama aja dengan cos kuadrat 40. Ya, kenapa begitu? Karena cos alfa itu sama dengan sin 90 min alfa ya. 90 kurang 50 kan 40 kan? Ya. Berarti ini sama aja dengan cos 40. Ya, jadi cos kuadrat 40. Sedangkan ini sama aja dengan cos kuadrat 30. Sin kuadrat 30 tambah cos kuadrat 31. Sin kuadrat 40 tambah cos kuadrat 41. 1 tambah 1, 2. Ya. Oke, good.
hapus dulu ya. Mana lagi nih yang soalnya asik nih? Kita cari dulu ya. Bla 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 bla. 3 makatan. Oke, biasa. Itu juga biasa cos setengah. Ini pakai setengah sudut aja bisa. Atau kita ke yang ini ya. Tipe kedua, soal tipe kedua itu adalah soal yang menggunakan aturan sinus dan kosinus. Ya, ini boleh juga kita coba. Mau yang mana? Ini dulu. 123. Kalau ini sebenarnya kalau kalian dapat di kelas 10 ya. Kita tak close dulu ini. Oke. Diketahui segitiga ABC. Panjang sisi AC sama dengan B cm, sisi BC A cm, dan A tambah B sama dengan 10 cm. Jika sudut A 30 derajat dan sudut B 60 derajat, maka panjang sisi AB. Oke, kita gambar aja segitiga bebas ya. Nah, ini juga tak kasih saran ya. Kalau di soal tidak diketahui atau tidak diberitahukan itu siku-siku segitiganya, jangan pernah buat segitiga siku-siku. Ya, itu masih sering melakukan kesalahan yang kayak gitu beberapa orang ya. Ini AC sama dengan B katanya. Lalu BC sama dengan A katanya. A-nya 30 derajat. Lalu sudut B 60 derajat. Sedangkan A ditambah B sama dengan 10. Ya, berarti bisa juga kita buat bahwa panjang sisi AB itu apa? Oh, nggak tahu ya. Berarti, oh tapi ini 90 ya? Kan segitiga 190 derajat ya. Oke, berarti ini 90, ini juga 90 derajat. Ya, gampang nih ya. Oke, kita ubah aja gambarnya kalau begitu. Jadinya gambarnya itu C-nya 90 derajat. C-nya 90 derajat. Kita buat A di sini 30 derajat. Lalu ini 60 derajat. Lalu BC-nya ini B ya. BC-nya itu A, AC-nya itu B. Nah, A tambah B sama dengan 10. Berarti boleh juga nih B sama dengan 10 min A juga boleh kan? Berarti ini bisa kita ganti dengan 10 min A. Udah gitu aja. Ini pakai sisi sudut A aja lebih gampang deh. Kita pakai sin 30 aja ya. Sin 30 derajat sama dengan depan dibagi miring kan? Depannya kan yang ini depannya. Sorry, jangan pakai tan aja. Pakai tan 60 aja ya. Berarti tan 60 depan dibagi samping ya. Berarti 10 min A dibagi dengan A. Tan 60 itu akar 3. Maka A akar 3 sama dengan 10 min A gitu ya. Kumpulkan A-nya. Plus. Maka A-nya sama dengan apa? 10 dibagi akar 3 tambah 1. Ya kan, ini kan dikeluarin A-nya akar 3 tambah 1, langsung dipindah ruas, jadi dia bagi ya. Kemudian nyari miring ya, nyari AB-nya kan. Ini ditanyakan AB-nya nih. Mungkin terserah kalian mau pakai yang mana ya. Mungkin lebih gampang kita pakai sin 30 aja deh. Sin 30 depan dibagi miring. BC dibagi dengan AB. AB-nya nggak tahu kan. Ini setengah. BC-nya itu A, AB nggak tahu. Berarti AB-nya sama dengan 2A. Ya. Berarti sama dengan 20 per akar 3 plus 1. Tinggal dirasionalkan aja ya. Berarti AB sama dengan 20. Dirasionalkan dikali akar sekawan ya. Per 3 min 1. Ini 2, ini 10. Berarti 10 akar 3 min 10. Dah. Berarti gambar ini salah ya. Oke. Ada pertanyaan ini? Enggak kan ya? Gampang nih. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut lagi nih. Cari soal lagi yuk.
CB atas 5. Mana yang keren ya? Ini keren nih. Simak Oh, semua. nantang simak dia. Ini aja dah, nggak usah simak dah, UGM aja dah. Nih, rasakan soal ini ya. Tunggu dulu, bisa nggak ya? Bisa nggak? Tunggu dulu. Tak pikirin dulu nih. X2Y jika ada sebesar makan berapa? Ya coba aja lah ya. Nanti kalau macet kita gabungkan ide-ide kita ya. Coba dulu dah. Oke. Sisi suatu segitiga mempunyai panjang X, 2Y, dan akar X kuadrat tambah 4Y kuadrat tambah XY. Jika A adalah sudut terbesar segitiga tersebut, maka nilai tan A tambah pi per 4 sama dengan. Wah. Boleh. Jadi kita buat lagi segitiga yang sembarang. Namanya juga sembarang ya, jika A sudut terbesar. Panjangnya X2Y ya nih. Nah ini X2Y, berarti yang terpanjang siapa dong? Yang aneh itu kan. Oke, yang aneh itu yang panjang ya. Kita cara buktinya gampang aja ya. Kalian boleh pakai teori pertidaksamaan, boleh juga kalian misalkan aja nih. Misalnya aja X-nya 1, Y-nya katakanlah misalnya 2 ya. Berarti ini jadinya 1 sama 4. Masukin ke sini sekarang ini 1 tambah 2 ya, Y-nya 2, 4, 16 ditambah X kali Y 2. Berarti ini akar 19. Akar 19 tuh ya jelas itu yang paling panjang. Akar 19 tuh kan 4 koma ya. 4 aja 16. 4 koma. Ya, berarti yang terpanjang yang itu, yang aneh itu. Berarti ini X kuadrat tambah 4Y kuadrat. Itu cara ngecek, cara gampang ngecek seperti itu aja. Nah, dah. Ini plus ya. Dah. A adalah sudut terbesar. Ingat konsepnya ya. Sudut terbesar itu selalu menghadap sisi terpanjang. Ya. Berarti inilah dia A-nya di sini. Tuh. Maka nilai tan A tambah pi per 4. Pakai rumus apa nih kira-kira menurut kalian? Cos. Oke, good. Aturan Cos cos. ya. Jadi ada rumus cos ya. Buat yang tidak tahu rumusnya, tak liatin sekarang. Aturan cos. Yang ini ya. Jadi cara menghafalnya begini. Kita mulai dari sisi yang mau kita cari dulu. Misalnya kita mau nyari C kan. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B cos sudut di belakangnya. Di belakang kita cari ini. Berarti cos gamma kalau ini. Seperti itu ya. Itu caranya melihat pola rumusnya. Berarti kita mulai dari ini aja. Ini kuadrat ya. Kalau ini dikuadratin berarti akarnya hilang kan. Sehingga kita punya X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah XY sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti 4Y kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2 kali ini ya. Berarti 2 kali 2Y dikali X cos A. Gitu. Berarti nanti ini bisa habis. Berarti XY sama dengan min 4XY tak buat ya. Cos A. Berarti XY-nya bisa habis juga. Berarti cos A sama dengan min 1/4. Nah gitu ya. Min 1/4 kan ini kan 1 di sini ya. Jadi 1 per min 4 min 1/4. Cos A-nya itu berarti A-nya tumpul ya. Sudut A-nya tumpul. Karena cosnya negatif. Ya kan, tumpul artinya kuadran 2 gitu kan. Jadi kita buat segitiga siku-siku di kuadran 2 sekarang. Dengan nama A. Ini lagi sekali beda dengan
segitiga yang ini ya. Kita mau mencari tannya soalnya. Kita mau nyari tannya berapa sih tan A itu. Nah, cos A-nya min 1/4. Minnya di mana dong? Cos samping bagi miring kan ya. Berarti ini 1, ini 4. Nah, minnya di mana kan min 1/4 nih. Minnya yang di 1. Kenapa yang di 1? Karena ini sumbu X negatif. Ya. Sumbu X negatif berarti nanti ini min 1. Gitu ya. Kalau miring selalu positif kan. Nah, tinggal cari ini aja. Sisi tegaknya. Berarti ini akar 16 dikurangi 1. Akar 15 ya. Nah, akar 15. Itu positif ya. Karena ini sumbu Y positif. Oke. Ini kuadran 2 lagi sekali. Tan A tambah pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45 derajat. Berarti rumus tan tadi ya. Tan X tambah Y tak buat ya. Jangan. Apa? Alfa tambah beta deh. Sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Gitu kan? Berarti tan A ditambah 45 derajat sama dengan tan A tambah tan 45 per 1 min tan A dikali tan 45. Oke, tinggal dimasukin aja. Tadi tan A-nya belum kita buat ya. Tan A-nya berarti kan depan bagi samping ya. Berarti min akar 15. Berarti ini min akar 15 ditambah 1 ya tan 45. 1 min. Ini kan tan 45 kan 1 ya. Berarti ini tan A-nya min akar 15 jadi plus. Nah, gitu ya. 1 plus akar 15. Waduh, tinggal dirasionalkan aja nih yang males nih. Berarti sama dengan min akar 15 ditambah 1. Akar sekawannya adalah 1 min akar 15 ya. Oh, oke, kayak gini. Kita buat aja 1 min akar 15. Kita tukar aja tempatnya. Karena akar sekawannya adalah 1 min akar 15. Bawahnya selalu kalau kita merasionalkan itu selalu jadi A kuadrat min B kuadrat ya bawahnya ya. Selalu jadi A kuadrat min B kuadrat, berarti jadinya 1 min 15 gitu. Kalau belajar gini ya, merasionalkan dengan cepat. Ini kan sama aja dengan 1 min akar 15 kuadrat. Jadi sama dengan 1 min 2 akar 15 ditambah 15 gitu ya. Dibagi dengan min 14. Berarti sama dengan 16 min 2 akar 15 dibagi dengan min 14. Oke? Aduh, lalu sekarang kita bagi semua dengan min 2 ya. Karena ini bawahnya 7 semua nih opsinya. Bagi semua dengan min 2 kita punya min 8 ditambah akar 15 dibagi 7. Ada nggak? Oh, ada. Yang dadu. Oke? Gimana? Sudah cukup? Sudah ya? Satu. Sisanya kalian bisa coba sendiri. Kalau nggak bisa kalian tanyakan. PC aja ya. Ingat, waktu terus berjalan. Hari H semakin dekat. Jangan semakin mengendur semangatnya, justru semakin meningkat ya. Karena ingat, saingan-saingan kalian di luar sana itu luar biasa orangnya. Jadi jangan apa istilahnya ya, jangan kendur semangatnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi minggu depan. Minggu depan mungkin apa ya, ambil kimia deh, stoikiometri aja ya, yang dasar dulu. Oke. Selamat malam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Ya. Makasih Kak. Kasih Kak. Pak, boleh minta modulnya dikirim lagi, Pak? Oke, siap. Ditunggu ya. Ya, makasih, Yo. Pak.